Selamat datang kembali di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah keterangan terbaru dari Fadil dan juga Ramdan yang merupakan dua saksi yang meringankan tersangka Arigi bersama juga Rohman Hidayat di sini yang menceritakan bahwa mereka ini baru saja diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Dan pemeriksaan ini bukanlah kali yang pertama, karena dulu pun di Polres Subang, Fadil dan Ramdan itu sudah pernah diperiksa. Bahkan juga mereka berdua ini pernah diambil sampel darahnya, dugaannya sih untuk diambil tes DNA. Dan sekarang pun pada saat diperiksa di Polda Jawa Barat, kedua saksi tersebut pun diambil kembali sampel darahnya. Tentunya ini kita kalau hubungkan dengan keterangan dari Direskrim Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwa mereka kembali mengambil sampel-sampel dari para saksi yang diperiksa. Tujuannya sih karena masih ada pertanyaan besar, siapakah pemilik dua DNA asing yang terdapat di lokasi kejadian. Dua DNA asing itu pertama terdapatnya di pembuka bagasi Alphard itu dari darah, sementara yang kedua itu berada di salah satu benda di dalam rumah TKP juga dalam bentuk darah. Dugaannya ini adalah efek dari perlawanan mungkin Ibu Tuti ataupun juga Amel, atau bahkan pelakunya sendiri terluka karena kondisinya gelap. Ini menjadi petunjuk yang sangat signifikan sebenarnya. Dalam keterangan Fadil dan Ramdan, mereka tetap sama sebenarnya, tidak ada perubahan. Mereka tetap yakin bahwa Arigi malam hari itu tanggal 17 Agustus sampai tanggal 18 Agustus 2021, mereka ini selalu bersama. Aku ingatkan kembali, alibi yang mereka sampaikan adalah bahwa mulai dari setengah 10 malam sampai jam 9 pagi mereka bersama-sama berada di tempat kerjanya Arigi. Versinya sama, tidak ada yang berubah. Tapi ada hal yang juga cukup unik sebenarnya dalam keterangan ini. Dari sini kita bisa ketahui bahwa menurut mereka nih, Rohman Hidayat, kuasa hukumnya mengatakan bahwa dari sini kita baru tahu ternyata Arigi itu adalah orang yang penakut, makanya sering minta temenin tidur. Oke, make sense sih, mungkin namanya juga remaja kan ya, orang ya masih apa istilahnya ABG atau bujang gitu ya. Jadi selalu berkumpul bersama teman, apalagi dia juga bekerja di counter, jadi selalu mengajak temannya. Tapi yang cukup unik adalah di sini diketahui bahwa sebenarnya mengenai teman yang sering datang ke sana itu ternyata sebelumnya tuh hanya satu orang saja di antara Fadil dan juga Ramdan. Tapi setelah kejadian tersebut, kejadian pembunuhan tersebut, Fadil dan Ramdan itu malah semakin akrab, semakin dekat, bahkan semakin sering tidur di lokasi tempat kerjanya Arigi. Dan salah satu hal yang disampaikan waktu sekitar sebulan lalu, ada penangkapan keempat tersangka, salah satunya adalah Arigi, salah satu temannya Ramdan kalau nggak salah, itu pun juga ada di lokasi pada saat penyidik atau Polda Jawa Barat menangkap Arigi pada saat itu. Jadi kedekatan mereka ini justru setelah kejadian malah semakin dekat. Tentunya kan ada dua persepsi ya. Yang pertama bagi yang tidak curiga dengan mereka bahwa ya wajar aja, namanya juga persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, semakin lama semakin akrab atau semakin kental juga mungkin. Atau yang kontra, yang curiga dengan mereka, wah ini apa jangan-jangan indikasi bahwa ini semua adalah bagian-bagian rekayasa. Tentunya ini kan kita nggak usah lah berdebat sekarang di sosial media, ya berdebat nggak bisa kita pungkiri. Tapi ini adalah sebuah hal yang harus dipersiapkan oleh tim kuasa hukumnya Danu pada saat nanti di persidangan. Jawaban apa yang harus diberikan. Karena kalau seandainya nih keterangan dari Fadil dan Ramdan ini benar, ya bahwa Danu itu berbohong, ini akan sangat mematahkan keterangan Danu yang sudah dijadikan landasan dasar oleh penyidik untuk menetapkan para tersangka. Kalau kita lihat secara manusiawi gitu kan ya, apakah Fadil dan Ramdan itu bohong? Yes, secara mata, kalau aku lihat sih, kan mereka kelihatan dari pemuda daerah, mereka nggak ada kepentingan, nggak ada yang maksa, nggak mungkin lah yes mereka bohong, betul. Apakah mungkin juga sebenarnya mereka tidak bohong, tapi mereka pun tidak mengetahui yang sebenarnya karena ada beberapa kondisi yang mereka tidak ceritakan seutuhnya seperti apa. Maksudnya kondisi seutuhnya seperti apa? Apakah beneran
Mereka ini waktu itu beneran sadar itu adalah tanggal 17, tanggal 18. Kalaupun yes, apakah benar mereka itu sadar tidak tidak berada di bawah pengaruh alkohol, ataupun juga tidak ada mungkin mereka ketiduran gak memperhatikan, karena kan bisa aja mereka terlihat santai, pede. Bahkan menurut Rohman Hidayat pada saat mereka diperiksa itu kan juga ada tekanan lah ya, tekanan dalam tanda kutip yang ketemu sama polisi. Siapa sih yang nggak takut dan juga stres kalau diperiksa sama polisi kan ya? Kalau mereka itu bohong, katanya mereka pasti sudah akan gemetaran. Tapi yang kita nggak tahu kondisi seutuhnya seperti apa. Tapi yang aku bisa tangkap dari kasus ini adalah waktu dulu dari kasusnya Danu juga sama kan ya. Ya samalah seperti ibunya Danu dulu waktu diwawancara. Apakah ini wawancara di Mbak Poppy Amalia itu linear juga dengan di BAP? Karena kan ibunya Danu juga mengatakan bahwa saya melihat kok Danu tidur malam hari itu tanggal 17 Agustus menuju ke 18 Agustus. Tapi kenyataannya sebulan lalu Danu sudah menyerahkan diri dan mengakui kebohongannya. Takutnya juga sama nih, Fadil dan juga Ramdan yang kelihatan juga lugu sama seperti ibunya Danu, sama seperti Danu juga. Nanti ujuk-ujuk baru kita ketahui di persidangan, oh ada beberapa kondisi yang ternyata ini menjadi potensi mereka nggak tahu sebenarnya. Well, jadi jangan lihat dari siapa yang berbicara sih menurut aku, tapi lihat adalah dari apa yang dikatakannya. Ya dikatakan adalah dua orang itu mereka kan tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas yang tidak bersama Arigi. Bahkan juga dikatakan mereka sempat beli makanan dulu, cemilan dan sebagainya. Well, story itu bisa dibuat, tapi kan kalau ada fakta yang clear, ya itu harusnya bisa menjadi petunjuk. Sebenarnya bagaimana dengan CCTV? CCTV di tempat kerjanya Arigi, kenapa ini tidak dijadikan bahan untuk alat buktinya dari kuasa hukumnya Arigi ya? Kenapa nggak dijadikan kalau memang CCTV tersebut sudah dikalibrasi menunjukkan, lihat nih ada Arigi misalnya pada saat jam 1 dini hari tanggal 18 Agustus, dia lagi keluar nih ke toilet gitu. Misalkan kan dikatakan bahwa Arigi tuh tidurnya jam setengah 3 pagi kan ya, atau setengah 4 pagi. Katanya sih setengah 3 pagi yang Arigi pertama kali, kemudian itu Fadil setengah 4, sementara Ramdan itu tidak tidur sampai jam 9 pagi, baru tidur jam 10 pagi di rumahnya. Mungkin saja di CCTV tersebut ada gambar menunjukkan bahwa Arigi itu jam 2 pagi dia masih keluar ke toilet. Mungkin ada capture-nya. Justru CCTV itu kalau memang ada yang mendukung ke arah sana, itu bisa sangat menguatkan sekali keterangannya dari Fadil dan juga Ramdan. Ini kayak ibarat kata melempar burung satu tapi 3 yang kena. Kalau Rohman Hidayat bisa membuktikan CCTV tersebut, ini akan membantu sekali para kliennya. Ada 4 orang yang menjadi tersangka, Abi, Arigi, Mimin, dan juga Yosep. Kalau ini benar, wah aman nih, habislah Danu. Kenapa Danu berbohong lagi? Itu adalah bagian yang harusnya bisa menjadi salah satu hal penguatnya. Tapi kalau itu tidak dipakai, ya kita masyarakat bisa menilai dugaannya bahwa CCTV tersebut tidak banyak menceritakan di mana posisi Arigi saat itu. Ataupun juga mungkin CCTV-nya tidak sempurna. Apakah dugaannya ada yang menghapus atau ada di masa-masa kegelapan, karena nggak bisa dipungkiri ada dugaan sangat kuat sejumlah oknum itu melakukan penghapusan untuk beberapa CCTV teman-teman ya. Oke, dugaan ya. Terus juga mengenai dana bos. Ini kan dana bos ini menurut Rohman Hidayat bahwa Yoris itu adalah orang yang paling besar mencairkan dana bos di tahun 2021, nilainya itu sekitar 100-an juta rupiah. Bahkan di tahun 2021 sebelum kejadian tersebut, Yoris juga sempat minta uang sama Bu Tuti sekitar 100 juta. Tapi kalau 2021 bisa tahu yang mencairkan siapa, dugaan sangat kuat informasi yang didapat. Ya karena Rohman Hidayat juga pernah jadi kuasa hukumnya Yoris kan ya, tapi kan informasi ini lebih menjurus menguntungkan Yosep. Artinya informasi ini dugaannya didapatkan mungkin dari Bu Mimin atau bahkan dari Yosep. Dan ini malah bisa menjadi petunjuk sebenarnya, petunjuk di mana bahwa ini memang benar jadi motif utamanya karena kecemburuan gitu antara keluarganya Bu Mimin dan juga Pak Yosep serta Bu Tuti dan juga Amel. Mereka punya mobil BMW, punya mobil Alphard, punya mobil Yaris. Gajinya tuh belasan juta tiap bulan, belum ditambah perintilan ini dan itu,
uang bos juga ada datanya ratusan juta dicairkan dalam beberapa kali di sini. Itu kan menunjukkan bahwa oh ternyata selama ini Yosef dan juga Mimin tidak tinggal diam begitu aja. Dia mengetahui kegiatan-kegiatan di sini apa yang ngebuat mereka tuh ngerasa nggak fair. Karena kan pendirinya adalah Yosef ya, yayasan ini. Tapi kok Yosef malah disingkirkan, tidak mendapatkan sepeser pun. Oke. Terus mengenai ada ceceran darah di belakang. Nah ini juga sama teman-teman. Kita kan sudah ketahui dari penyidik di beberapa kali kesempatan dikatakan ada ceceran darah ya di belakang rumah TKP menuju ke arah mobil Alphard. Yaitu adalah dugaan saat itu kenapa mobil itu diputar balikan. Biasanya kan mobil Alphard itu menghadapnya ke arah mana? Kebun. Tapi ini diputar balikan menghadap ke arah jalan raya. Dugaannya saat itu adalah untuk mempermudah pada saat korban itu diangkat ke belakang bagasi. Tapi dari Roma Hidayat mengatakan begini, tapi di prarekonstruksi kemarin ada dua kejadian yang ngebuat kita bertanya-tanya. Memang betul di prarekonstruksi Bu Tuti itu kan diangkatnya dan juga diseret dari belakang. Oke, sementara Amel itu kan dibopong dari pintu depan. Apakah ini masuk akal atau tidak? Apa juntrungannya? Apa alasannya? Ini yang perlu kita coba cari tahu. Karena kan kita baru dapat informasi prarekonstruksi juga tidak seutuhnya. Tentunya di persidangan sih. Pasti Danu akan mengatakan A, B, C, dan D lebih detailnya. Tapi secara logika, kenapa ya? Kok hanya Bu Tuti... kalau memang mobilnya diputar balikan, kenapa hanya Bu Tuti yang diseret? Apakah karena bebannya yang terlalu berat? Sementara Amel itu juga hanya diangkat karena berat badan Amel mungkin tidak seberat Bu Tuti. Tapi juga sama ya, dikatakan juga kalau memang Amel diangkat lewat pintu depan, kenapa di pintu depan tidak ada ceceran katanya, ceceran darahnya atau noda merah. Well, kita ketahui pada saat di 48 jam setelah kejadian teman-teman, kan ada saksi yang melihat bahwa Yosef itu pada saat datang memang sudah membersihkan ya, menyiram-nyiram. Bahkan juga sebenarnya ada salah satu saksi yang datang pertama kali menemui Yosef di situ mengatakan bahwa kalau nggak salah dia ngomong gini, saya lihat waktu Pak Yosef itu nyiram-nyiram, itu di depan tuh banyak cairan-cairan, noda-noda merah. Terus juga sama kan, kalau orang bilang bahwa betul juga ya pernyataan dari Rohman Hidayat ini, kenapa kalau Yosef itu bopong Amel, kenapa darahnya nggak kemana-mana? Ya wajar aja sih menurut aku, kan sudah meninggal, artinya kan pembuluh darahnya sudah berhenti, tidak lagi mengalir, kecuali kalau di bagian eksekusinya di depan rumah baru akan kemana-mana darahnya. Mungkin hanya setetes dua tetes di depan rumah ya wajar, karena kan kondisi Amel sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita lihat di kamarnya Amel, di foto-foto yang sudah beredar, atau kamarnya Bu Tuti, atau di ruang tamu, itu banyak banget, bahkan di kasurnya Amel tuh masih ada bercak noda merah yang luar biasa, banyak banget. Itu karena memang dilakukan eksekusinya di situ. Jadi kalau dikatakan kenapa tidak banyak di depan rumah, di depan pintu itu, ya wajar. Pertama memang bukan area untuk eksekusi, dan kedua adalah memang sudah selesai gitu kan ya, dibersih-bersihkan juga oleh Yosef, disiram-siram. Dia kan mengakui pada saat datang itu dia nggak sempat lihat mobil, dia masuk ke dalam, dia panik, nelpon pertama itu kan nelpon HP-nya Amel, nggak diangkat, nelpon HP-nya Yoris, yang angkat istrinya, kemudian dia kamar mandi, nyiram-nyiram lah semuanya. Oke, dia naruh jaketnya di dekat kursi depan katanya. Oke, kemudian mengenai rekonstruksi nanti. Rekonstruksi nanti menurut Rohman Hidayat bahwa keempat tersangka kliennya itu pasti bakal kebingungan. Kebingungan dalam rekonstruksi ini adalah, ya gimana dong orang mereka tidak melakukannya, ya apa yang harus dilakukan, pasti dia kan ngikut-ngikut aja gitu. Ada statement dikatakan Rohman Hidayat mengatakan begini, bahwa ketika ada pengakuan, alat bukti yang lain pun harus dicari, karena kita kan mencari kebenaran bukan tersangka. Hari ini tersangka sudah ada tapi kebenaran belum ada. Makanya kita lihat banyak TKP yang sudah dicek, dilakukan pengecekan ulang lagi. Ya menurut aku sih ini adalah hal yang wajar, pembelaan dari Rohman Hidayat untuk kliennya.
Tapi kalau dikatakan bahwa belum ada alat bukti yang berkesesuaian, aku sudah bahas tadi di video sebelum ini, aku jelaskan ada tambahan alat bukti lagi yang itu menguatkan keterangan Danu. Terus juga Roma Hidayat pun harus tahu bahwa ada dugaan obstruction of justice di sini, di mana dikatakan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat ada 3 anggota polisi yang oknum ya, yang sudah dilakukan pemeriksaan karena mereka melakukan penghilangan barang bukti. Apakah penghilangan barang bukti ini adalah golok yang dugaannya tersimpan di loteng, atau bahkan ada hal-hal yang tertinggal di kamar mandi, atau ada hal-hal yang lain lagi. Jadi kita juga ya harus fair juga melihat secara keseluruhannya. Kalau seandainya tidak ada oknum yang ngebantu, harusnya bisa segera terungkap. Karena kan dari awal yang dicurigai oleh masyarakat dan polisi itu ternyata kan sama sih dengan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update mengenai bagian ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok asliku di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.